Halo semuanya, jumpa lagi. Nah, di video kali ini akan membahas mengenai kajian interteks. Sebelumnya teman-teman, jangan lupa subscribe, like, comment, and stay tune terus ya. Terima kasih. Cerita film Perempuan Berkalung Sorban diangkat dari novel berjudul sama karya Abidah El-Khaliki. Kajian intertekstual antara novel Perempuan Berkalung Sorban dan film Perempuan Berkalung Sorban karya Abidah El-Khaliki. Pada tokoh, terjadi pengurangan tokoh dari novel ke film. Semua itu karena tokoh-tokoh tersebut dirasa kurang dibutuhkan untuk membangun cerita dalam film. Seperti Maimunah, yaitu orang yang mengajari Anisa qiraah. Lalu seperti Lobna El-Huraibi, sahabat Mas Kudori saat di Berlin. Lalu ada Lek Mahmud, merupakan adik kandung ayah Anisa dan tokoh yang kurang baik terhadap Anisa. Pada tokoh, terjadi penambahan tokoh dalam film, seperti Bu Ustadz Nyai Sarifah merupakan pengurus santri putri yang selalu menyita buku-buku umum milik santri putri. Lalu pada latar terjadi pengurangan dari novel ke film. Semua itu karena waktunya tidak cukup. Jadi tidak semua latar yang ada dalam novel dapat ditampilkan dalam filmnya. Pengurangan latar terjadi, seperti saat Anisa sedang berada di sekolah sanawiyah. Lalu pada latar terjadi penambahan latar dari novel ke film seperti saat Anisa sedang berbelanja di pasar. Peristiwa-peristiwa dalam novel yang tidak ditemui dalam film. Pertama, pada saat Anisa dan kakaknya Rizal bermain-main di tepi Blumbang. Tiba-tiba saja Rizal ingin sekali menangkap Kata yang sedang asik berenang. Anisa melarangnya, tapi Rizal tetap bersikeras ingin menangkapnya hingga membuat Rizal terpeleset masuk Blumbang sehingga bajunya basah. Selanjutnya, peristiwa saat Lek Kudori mengirimi Anisa sepucuk surat dan 2 buah kaset lagu dari penyanyi Mesir. Semenjak surat dan kaset itu datang, kerjaan Anisa hanyalah membolak-balik surat dan mendengarkan lagu-lagunya. Sampai Rizal muak dan penasaran dengan isi suratnya Lek Kudori. Selanjutnya ada peristiwa-peristiwa dalam film yang tidak ditemui dalam novel atau disebut dengan penambahan peristiwa. Seperti peristiwa saat Lek Kudori berpamitan kepada Anisa untuk pergi ke Kairo dan nampak jelas dari sorot mata keduanya tidak ingin saling berpisah. Jangan pergi. Selanjutnya seperti peristiwa pada saat Anisa dapat surat dari Yogyakarta yang menyatakan Anisa diterima di Universitas Islam Yogyakarta, tapi bapaknya tidak setuju kalau Anisa tidak ditemani muhrimnya. Bukan masalah uangnya nih. Lalu selanjutnya ada peristiwa seperti ketika Anisa kembali ke pondok pesantren peninggalan ayahnya. Anisa menyebarkan buku-buku bacaan kepada santri putri dan ia ingin membangun perpustakaan umum di dalam pesantren. Namun hal itu tidak mudah, dimulai dengan ada argumen dengan pengurus pesantren hingga bukunya dibakar habis oleh pengurus pesantren. Selanjutnya ada perbedaan atau variasi-variasi peristiwa yang ada dalam novel Perempuan Berkalung Sorban ke dalam filmnya. Seperti diceritakan dalam novel, Anisa dinikahkan setelah tamat sekolah dasar, sementara dalam film setelah Anisa lulus SMA. Lalu pada novel diceritakan Anisa dengan Samsudin bercerai berlangsung secara baik melalui perantara hakam. Dan perceraian itu atas kesepakatan dari seluruh keluarga Anisa sehingga ia menjadi janda terhormat. Sementara dalam film diceritakan Anisa dituduh Samsudin berzina sehingga Samsudin mentalak Anisa di hadapan orang banyak. Dan ketika itu ayah Anisa tiba-tiba terkena serangan jantung hingga meninggal saat itu juga.